jatuh kakak tak bola balik, lihat ade nonai semakin menyalai, kakak hati susah ade, aduh Tuhan ampuni. Siapa yang punya kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama, langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah, kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Tambah peningat jelas, gaya semakin beda, bibir merah-merah. Aduh mama, mama ini siapa punya anak? Aduh Tuhan ampuni, ade bikin kakak mete, tidur malam bola balik, sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sehat semua ya? Seger ya? Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, teman-temanku, alumni Fakultas Kedokteran UNER Angkatan 89 kompak. Yang saya hormati dan saya cintai ibu-ibu yang perawan ting-ting ini ya. Ibu-ibu ini pralansia ya. Dalam rangka ini sebenarnya apa? Memperingati ulang tahun atau disnatalis Fakultas Kedokteran UNER ya. Dan kita semua ini alumni Kedokteran UNER angkatan 89. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktu, tenaga, dan semua ini bermanfaat. Ibu-ibu semua ini nanti kita akan diberi penyuluhan yang insya Allah berguna. Terima kasih semuanya. Selamat untuk nantinya sebentar lagi akan menerima penyuluhan tentang kondisi pralansia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'inin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kali ini sudah ketiga kalinya ya ke sini. Kali ini kita bicara tentang bagaimana caranya percaya diri menyambut usia emas. Gimana caranya kita menjaga tubuh, pikiran, dan hati supaya tetap sehat dan bahagia. Nah, apa itu usia emas? Ya, usia itu 50 tahun ke atas. Mungkin di sini yang 50 tahun ke atas ada 1, 2, 3, ya kita juga semuanya. Terus kemudian adalah waktu terbaik untuk mulai menikmati hidup. Oh ya, kalau mulai sudah usia sekitar 50 ke atas seperti ini, kita
Dibilang terlalu tua masih enggak, ya, sehingga kita masih kuat jalan-jalan misalnya seperti itu. Tua itu pasti, tapi menua dengan sehat itu tetap pilihan. Ya, jadi menua dan menjadi tua merupakan suatu proses biologis yang tidak bisa dihindari. Kita di kedokteran itu punya ilmu yang namanya geriatri. Jadi kalau geriatri itu kita belajar tentang orang tua. Nah, tantangan di usia emas itu apa? Banyak sekali, mulai dari penurunan fisik. Bagaimanapun itu semakin sepuh, ya, semakin usia tua itu mulai ada penyakit-penyakit yang timbul. Terus kemudian mulai banyak penyakit kronis atau degeneratif, entah itu jantung, diabetes, dan sebagainya. Itu mulai datang semua. Kemudian penurunan mobilitas. Nah, kayak gini tadi. Kalau dokter Hikmah ini dengkulnya masih oke. Kalau saya, dengkulnya ini rodok-rodok, lumayan. Jadi kalau mau naik itu mikir dowo. Kalau sekarang mau berdiri, sek kerengkengan, ceklan sik. Golek ceklan. Iya kan? Kemudian ada gangguan psikologis, entah itu depresi, kecemasan, kesepian, balik lagi dengan berbagai pengalaman hidup. Kenapa awakku kok luworo kabeh, capek gitu? Karena postmenopause, ya. Kita perempuan usia 45-an ke atas ya dokter Hikmah ya. Nah, itu sudah mulai banyak yang menopause. Nah, ini yang kita bilang sebagai penyakit degeneratif. Nah, ini banyak sekali ya. Di Indonesia itu ternyata 4 besar masalah kesehatan yang dialami oleh lansia, mulai dari tekanan darah tinggi, diabetes, stroke, dan juga ada yang ini yang rodok aneh, gangguan mental emosional. Osteoporosis juga lumayan banyak. Osteoporosis itu mulai yang perdengkulan ini. Nah, akhirnya titik akhirnya bisa terjadi jantung koroner, stroke, ya, diabetes, penyakit pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah itu gampangannya kayak orang yang varises ya, sampai dia nggak bisa jalan, seperti itu juga bisa. Kanker dan mungkin ada penyakit paru obstruktif menaun ya. Rumus bahagia, jangan lupa ya, ada rumusnya. Makan sehat, aktif bergerak, pikiran positif, jangan mikir elek nang wong ya. Terus kemudian bersosialisasi dan istirahat yang cukup. Terima kasih ya, mari mulai hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu ini cantik-cantik banget semua ya. Saya jauh-jauh ke sini nggak rugi loh, semuanya pada cantik-cantik. Saya bukan membagi ilmu, artinya saya jadi insecure ya sama ibu-ibu ini, jadi merasa, waduh, dokter kulitnya nggak laku di sini kalau semuanya udah pada cantik seperti ini ya, Masya Allah. Baik, yang pertama saya di sini hanya membagi ilmu ya, jadi bukan ingin mengajak untuk rame-rame treatment atau apa, tapi saya hanya membagi ilmu bagaimana caranya di sini kita bisa menua dengan indah. Menua itu menjadi senior ya, bukan menjadi tua yang lalu kualitas hidupnya menjadi tidak baik. Tadi seperti disampaikan Dokter Rurit tadi sangat bagus ya, wejangannya sangat indah, bahwa kalau berantem sama suami nggak boleh sendiri-sendiri, tetap ngumpul, mau berantem seancur-ancurnya deh pokoknya, yang nggak ada KDRT ya. Tapi yang jelas pembicaraan jalan terus, jadi persoalannya tidak neglected atau tidak tertimbun makin lama makin berat dan akhirnya jadi berantakan. Oke, sekarang saya akan menyampaikan percaya diri menyambut usia emas ya. Saya sampaikan usia emas karena golden age itu adalah 50 tahun ke atas dengan cantik, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai aging gracefully. Jadi kita boleh berumur tapi kita mempunyai kualitas hidup yang baik, wajah yang cantik, tubuh yang sehat, serta pikiran yang jernih. Kondisi kulit manusia tuh selalu berubah drastis seiring bertambahnya usia. Nah, ini berikut beberapa perubahan yang umumnya terjadi. Kalau usianya muda, kulitnya terlihat lebih halus, lebih kencang, lebih kenyal, dan elastis karena produksi kolagen dan elastin yang masih tinggi. Kandungan kelembapan kulitnya masih cukup tinggi, membuat kulitnya ini menjadi terlihat lebih cerah dan sehat. Kemudian di sini ada yang disebut sebagai nasolabial fold, jadi garis-garis senyumnya mulai muncul. Cuman kadang-kadang setelah saya amati, ini akan lebih dalam terjadi pada orang-orang yang tidurnya suka miring. Jadi pakai bantal miring, gitu. Oke, jadi kalau ini ada garis ini akibat karena elastin dan kolagennya sudah mulai turun, sehingga orang-orang di sini terlihat garis senyumnya menjadi lebih dalam. Zaman sekarang bisa diantisipasi untuk ini dengan berbagai macam ya.
Jadi ini ada problem kecantikan di usia emas, kulitnya menjadi lebih kusam, mulai timbul flek, kulit mulai kendur, kerutan di berbagai area tubuh, lalu mulai bentuk tubuhnya yang mulai tidak proporsional. Nama saya Nur Khotijah, usia 40 tahun. Saya dari Desa Karangpao. Yang saya mau tanyakan itu kalau menginjak umur 35 ke atas, kulit itu mulai berubah kayak ada tumbuh kutil-kutil, itu gimana itu dok? Kutil di leher kadang gitu tuh ada kak, kayak apa perawatannya gitu yang alami dan sehat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ada kutil-kutil itu kita sebut sebagai keratosis seboroik. Itu adalah sel kulit mati yang menonjol dan ada aktivitas dari kelenjar minyak yang berlebihan biasanya. Dia akan muncul ketika usianya 30 tahun ke atas dan kadang-kadang diduga itu adalah keturunan dari orang tua tapi ayah ya, dari laki-laki. Terus biasanya di daerah lipatan, bisa di wajah, bisa di ketiak, bisa di selangkangan dan sebagainya. Tidak ada zat alami yang dapat merontokkan kutil itu sendiri, tetapi bisa dibuang dengan namanya tindakan yang disebut elektrokauterisasi. Jadi dikoter untuk dibuang, tapi untuk supaya tidak tumbuh lagi memang ada zat-zat tertentu atau pelembab yang bisa meredakan munculnya kutil itu kembali. Kalau sudah terlanjur muncul memang harus dibuang, tapi kalau belum muncul bisa menggunakan perawatan yang mengandung tretinoin dan lain sebagainya itu untuk meredakan timbulnya kembali. Demikian. Makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepan dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis pulang rantau. FK 89 bonekanya Lega boneka dari Jogja. FK Rumah 89 Lega boneka dari Jogja. Alumni FK UNER 89. Lega